tentang akhir zaman menurut gereja Ortodoks. Romo Episkop, kita tahu kondisi dunia hari-hari ini, Ya. di mana ada perang, ya Israel dengan Iran dan lain sebagainya. Jelas kita bukan mau membahas tanah itu milik siapa yang benar, siapa yang salah, enggak. Tapi yang kita mau belajar pada hari ini, menyusul dengan perangnya ini kan banyak nih yang bicara tentang akhir zaman, dan kalau kita udah bicara akhir zaman, ini kan kembang-kembangnya juga banyak, ada tentang pengangkatan, itu. Nah, tapi sebelum kita sampai ke situ, yang kita ingin bertanya, apa sih akhir zaman itu? Shalom, sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Tentang akhir zaman menurut gereja Ortodoks. Romo Episkop, kita tahu kondisi dunia hari-hari ini, Ya. di mana ada perang, ya Israel dengan Iran dan lain sebagainya. Jelas kita bukan mau membahas tanah itu milik siapa yang benar, siapa yang salah, enggak. Tapi yang kita mau belajar pada hari ini, menyusul dengan perangnya ini kan banyak nih yang bicara tentang akhir zaman, dan kalau kita udah bicara akhir zaman, ini kan kembang-kembangnya juga banyak, ada bilang pengangkatan, itu. Nah, tapi sebelum kita sampai ke situ, yang kita ingin bertanya, apa sih akhir zaman itu menurut pandangan gereja Ortodoks? Terima kasih. Berbicara mengenai perang dan lain-lain, biasanya setiap kali ada krisis dunia seperti ini, muncullah penafsiran-penafsiran yang mengatakan kedatangan Kristus sudah dekat. Contohnya, pada waktu Perang Dunia Kedua muncul. Maka ada sekte yang muncul menekankan pada kedatangan Kristus. Tentunya Saksi Yehova muncul pada zaman-zaman itu. Advent yang juga menekankan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Dan banyak ajaran-ajaran lain ketika ada krisis-krisis seperti ini, lalu Matius 24 itu yang ada dalam pikiran mereka dan ditafsirkan, oh ini kejadiannya dimaksud dalam Matius 24 itu. Tapi kalau kita lihat, ternyata perang, bencana, penyakit, itu selalu terjadi dari masa ke masa. Dan sering orang keliru akhirnya menafsirkan tahun ini adalah tahun kedatangan Tuhan. Dan banyak keliru orang menafsirkan begitu itu. Nah, oleh karena itu saya kira perlu kita lihat, apa sih sebenarnya, mengapa ada akhir zaman itu ada apa? Sebenarnya ajaran tentang akhir zaman, tentang eskatologi, itu terkait dengan karya Kristus. Karena kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 11, coba kita baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, tolong bacakan.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Jadi ketika Yesus naik ke surga, malaikat menampakkan diri memberitahu kepada para murid, Yesus yang kamu lihat naik ke surga itu akan datang lagi dengan cara yang sama. Berarti kenaikannya ke surga dan kedatangannya yang kedua itu terkait. Dan itu kita baca di dalam kisah Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ ke rumah Bapa ini, terus untuk menyediakan tempat untuk bagimu. menyediakan tempat bagimu. Jadi tujuannya Yesus sudah ke surga untuk menjadi perintis bagi kita untuk supaya dapat masuk ke dalam alam ilahi itu. Terus, Dan apabila aku telah pergi ke situ kalau aku pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali aku akan datang lagi untuk dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti kedatangan Yesus yang kedua itu bukan suatu peristiwa yang terlepas daripada karya penebusannya. Kedatangannya yang kedua itu tujuannya adalah untuk menjadi perintis, membuka jalan bagi orang yang beriman untuk dapat masuk ke alam itu sebagaimana Yesus telah masuk. Kita baca Ibrani 6 ayat 10, 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis Di bagi mana kita. Yesus telah masuk sebagai perintis, membuka jalan untuk kita. Jadi kalau kita melihat akhir zaman tanpa kaitannya dengan karya keselamatan Kristus, kita akan menafsirkan entah lari kemana-mana itu nanti. Pada akhirnya yang menjadi fokus, tujuan, dan landasan adanya kedatangan yang kedua adalah Kristus hendak menyempurnakan karya penebusannya yang belum selesai diterapkan pada manusia, agar itu diterapkan dengan manusia mengalami pemuliaan melalui kedatangannya itu. Di sini di dalam tafsiran yang mungkin sering kita kenal di kalangan evangelical atau bahkan karismatik dalam hal ini, biasanya kedatangan Yesus yang kedua itu dilihat sebagai janjinya, penggenapan janjinya Allah kepada Israel. Karena menurut teologi ini yang adalah teologi dispensasionalis, sebenarnya janji-janji Allah itu adalah untuk Israel. Dan gereja itu adalah dalam parentesis. Dari sini ke sini itu semuanya janji untuk Israel. Tapi karena Israel menolak untuk menerima Mesias ketika Mesias datang, maka pause. Janjinya Allah berhenti di sini dulu, lalu Allah melakukan karyanya kepada gereja. Jadi gereja itu hanya merupakan tambahan, bukan tujuan utama. Nah, ini yang berbeda dengan ajaran ortodoks. Tujuan utama kedatangan Kristus justru karena gereja. Karena apa? Yang dinubuatkan pertama pada waktu Adam jatuh itu bukan mengenai Israel, tetapi mengenai Kristus. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai ular,
dengan perempuan ini, terus antara keturunanmu antara keturunan si ular ini dengan keturunannya. dengan keturunan si perempuan. Coba perhatikan nubuat ini. Ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Dalam budaya Ibrani zaman itu, sama dengan budaya kita di Asia zaman sekarang, anak itu selalu dianggap keturunan dari ayah. Oleh karena itu nama keluarga, nama fam diambil dari ayah. Nah ini ada nubuat, perempuan akan punya keturunan. Dan itu sangat aneh gitu loh, untuk dalam konteks budaya Ibrani itu sangat aneh. Kalau ada perempuan punya keturunan, berarti ada perempuan tanpa campur tangan laki-laki bisa punya anak. Berarti ini adalah nubuat tentang virgin birth, kelahiran oleh perawan. Berarti kalau gitu pertama nubuat yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada Adan dalam ini adalah nubuat tentang datangnya keturunan perempuan ini. Terus Keturunannya akan meremukkan kepalamu. keturunannya yaitu si anaknya wanita tanpa laki-laki ini akan meremukkan kepala si iblis, si ular. Terus Dan engkau akan meremukkan dan si tumit. ular ini akan meremukkan tumit si perempuan. Itu gambaran ketika kakinya disalib. Ya inilah yang dalam teologi para bapak gereja purba menyebut ini sebagai proto-evangelion, Injil yang pertama. Jadi nubuat yang pertama itu bukan mengenai Israel, itu mengenai Kristus, berarti mengenai gerejanya juga. Oleh karena itu dari kacamata ortodoks, gereja itu bukan parentesis, justru itu menjadi fokus daripada rencananya Allah. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1. Ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia, Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita Allah telah memilih kita, yaitu gereja, sebelum dunia dijadikan. sebelum dunia dijadikan. Mengapa sebelum dunia dijadikan? Karena Kristuslah yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan terlebih dahulu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih Ia telah dipilih. Ia di sini siapa? Kristus. Apa? sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebenarnya yang dipilih sebelum dunia dijadikan bukan kita orang per orang, enggak. Tapi Kristusnya yang dipilih Allah untuk menjadi juru selamat sebelum sebelum dunia dijadikan. Lah kita dengan iman kita kepada Kristus, kita ikut terhitung pada pemilihan itu. Jadi kalau gitu yang ada di mata Allah sejak kekal itu adalah Kristus sebagai kepala dan orang-orang yang nanti percaya kepada Dia sebagai tubuhnya. Berarti kalau itu fokusnya, janjinya Allah, fokusnya Allah itu bukan Israel. Itu adalah gereja. Itu adalah Kristus. Nah, di sini bedanya cara pandang ortodoks mengenai akhir zaman, semuanya itu dikaitkan dengan Kristus, bukan Israel pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, jikalau kita melihat awal dari nubuat itu adalah gereja. Dan gereja itu sebelum muncul dengan datangnya Kristus di dunia, itu proses munculnya didahului dengan dipilihnya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini bukan fokusnya. Ini proses akan datangnya gereja. Karena semua nubuat-nubuat yang diberikan kepada nabi-nabi itu adalah nubuat tentang kedatangan Mesias. Dan dengan kedatangan Mesias itu tentulah nanti akan tubuh Mesias ikut serta di situ, yaitu gereja. Oleh karena itu
Kita tidak bisa berbicara mengenai akhir zaman tanpa melihat Kristus sebagai fokusnya. Bukan Israel yang menjadi fokusnya, Kristus yang menjadi fokusnya. Nah, oleh karena itu, ketika Kristus itu datang, dikatakan itulah kegenapan waktu. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Yaitu maka Allah mengutus anaknya. Nah itu, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Jadi Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan, itu kegenapan waktu dari rencana Allah. Berarti kalau itu pusat rencana Allah itu adalah anaknya ini yang akhirnya datang, waktunya genap. Dan itulah yang disebut akhir zaman. Jadi yang disebut akhir zaman dalam Alkitab itu bukan akhir zaman dalam arti kronologis waktu, tetapi akhir zaman dalam pengertian rencana dan janji Allah yang dinubuatkan. Makanya kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, kita baca. Setelah pada zaman dahulu, yaitu dalam perjanjian lama, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Nah itu, dengan perantaraan nabi pada zaman perjanjian lama terus. Maka pada zaman akhir ini, bukan zaman akhir tahun 2025 ini, bukan. Karena di surat Ibrani itu ditulisnya bukan baru tahun 2025. Itu ditulis pada abad pertama. Jadi pada abad pertama itu sudah disebut zaman akhir. Terus kan? Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. Jadi akhir di sini yang dimaksud bukan akhir dalam arti perhitungan kita. Oh ini zaman akhir karena ini sudah tahun sekian. Bukan. Zaman akhir dari rencana Allah. Di dalam dia menubuatkan semua itu sudah tergenapi, sudah berakhir sampai di situ. Bukan lagi Allah berbicara melalui para nabi, tetapi berbicaranya melalui anaknya yang menjadi manusia ini. Oleh karena itu kita baca juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Bukan artinya waktu ini tahun 2025, bukan. Rasul Yohanes menulis abad pertama. Jadi waktu terakhir ya waktu dia nulis itu gitu loh. Ya, ini banyak orang salah mengerti kalau waktu ini waktu terakhir, maksudnya ditafsirkan tahun di mana dia hidup sekarang ini. Bukan. Berarti pada waktu Kristus sudah datang, pada waktu firman Allah telah menjadi manusia, pada waktu firman Allah telah mati, disalibkan, dan akhirnya bangkit serta naik ke surga, itulah saat akhir itu. Nah, saat akhir ini akan digenapi total dengan kedatangan Kristus yang kedua untuk menggenapi apa yang telah dikerjakan pada kedatangan awalnya ini. Romo, mungkin saya potong sedikit dulu. Kalau kita melihat Alkitab, betulkah bahwa murid-murid termasuk Paulus, mereka berpikir bahwa Kristus akan datang saat itu juga? Enggak juga. Enggak juga. Karena kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3. Ya. 2 Petrus pasal 3, mereka sadar bahwa bukan pada zaman mereka. Kita baca, mungkin ada yang berpikir begitu, tapi diingatkan bahwa ternyata enggak gitu loh. Kita baca dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, berarti mereka tahu kan? Katanya datangnya udah dekat. Di mana janji kedatangannya kok nggak ada? Berarti Rasul Petrus di sini mengetahui. Ini ada orang mengatakan itu sebagai ejaan kalau begitu. Terus
Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi ada orang yang mengejek itu aja. Berarti kalau gitu para rasul sadar, enggak, bukan waktu ini datangnya. Tunggu waktunya Tuhan gitu. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. terus ayat 8, Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. dengan kata lain yang mengatakan kamu jangan hitung harinya itu hari seperti yang kamu pikir. Karena di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi kapan waktunya itu terserah Tuhan, kan gitu. Jadi para rasul tidak salah menafsirkan itu gitu. Soalnya kalau saya ya, Eh? mau melihatnya bahwa seakan-akan pada saat itu memang mereka berpikir bahwa mungkin Tuhan akan datang segera. Ada yang berpikir begitu. 2 Tesalonika, ada yang berpikir begitu. Ya pasal 2. Misalnya kalau kita lihat Paulus ya, tentang nasihat pernikahan misalnya. Ini kan kalau saya pakai bahasa sehari-hari kan ngomong gampang itu gini. Yang belum nikah jangan nikah, mengingat waktu yang udah sangat dekat. Kalau di kitab Yakobus, kamu juga harus bersabar. Ini 5 ayat 8. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Iya, sudah dekat daripada kemarin. Yang besok ya sudah dekat kedatangan Tuhan daripada hari ini. Tapi apakah sudah dekat betul dalam mengenal kita dalam 2 jam atau 3 jam? Sudah maksudnya akan datang pada masa itu juga. Ya ada yang berpikir begitu, tapi akhirnya para rasul berpikir secara bijak juga. Enggak juga. Mungkin kita memang harus siap-siap selalu, tetapi kita tidak dapat menentukan bahwa harinya datangnya besok gitu, enggak. Ya. Kita memang tidak akan tahu. Nah, saya berpikirnya bahwa memang murid-murid mungkin berpikir Tuhan akan datang pada saat itu, dan Tuhan membiarkan itu juga karena itu situasi yang kondusif untuk supaya mereka betul-betul mau mengabarkan. Ya memang ada itu, ada begitu dalam 2 Tesalonika itu kelihatan sekali orang tidak mau kerja, tidak mau enak karena mereka pikir Tuhan sudah mau datang. Itu ada memang, tapi tidak semuanya begitu. Gitu. Oke. Nah sekarang Om, kalau dalam pandangan gereja Ortodoks, apakah Kristus itu pasti datang kembali secara fisik? Karena ada penafsir-penafsir modern sekarang yang berkata bahwa kita nggak usah tunggu kedatangan Kristus lagi. Kristus tidak datang seperti itu secara fisik. Sekarang kita bertanya, kita percaya Yesus tidak mungkin bohong enggak? Iya, Kalau dia tidak mungkin bohong, berarti apa yang dijanjikan datang. Karena dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 3 tadi, coba kita baca lagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Apabila aku telah pergi untuk menyediakan tempat bagimu, terus dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. aku akan datang kembali. Kalau kita percaya Kristus tidak mungkin bohong, berarti dia memang akan datang lagi. Nah, pertanyaannya, kita percaya orang-orang modern ini atau kita percaya apa yang Yesus katakan? Dan menurut malaikat yang menyaksikan kenaikan Kristus tadi, ayat 11 dari Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 1, 11 ayat Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, Yesus ini yang telah naik ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kalau Alkitab bisa dipercaya dan malaikat berkata tanpa bohong, ya iya, kita harus yakin bahwa dia akan datang lagi. Sebagaimana dia telah naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Nah, menyambung ini Romo,
Nah, ini kalau yang seru nih. Kalau gereja-gereja khususnya yang ada di aliran Pentakosta karismatik selalu membayangkan kedatangan Tuhan itu dengan peristiwa yang namanya pengangkatan. Ya. Ayat-ayat acuannya biasanya di 1 Tesalonika pasal yang keempat dan juga Matius pasal yang ke-25. Ya. Ada 2 orang di ladang. Ya, baik. Apa sih pandangan gereja ortodoks dengan Kita tidak percaya pandangan rapture itu karena itu ajaran yang baru muncul tahun 1830. John Darby yang mengadakan. Dan tidak ada bapak gereja yang hidup sebelum tahun itu mengajarkan tentang rapture. Oke? Dan kalau kita lihat orang-orang yang mempercayai ini, akhirnya Scofield, ya toh? Artinya seperti Dr. Walford, ya toh? Seperti siapa itu? Scofield, Walford, terus orang-orang dari gereja The Brethren, ya, itu membuat ayat dari 1 Tesalonika pasal 4 itu sebagai dasar pengangkatan, karena mereka tidak percaya bahwa gereja itu akan ikut dalam kesusahan besar. Kesusahan besar itu untuk Israel karena mereka percaya bahwa gereja dan Israel itu dua kelompok yang berbeda. Jadi pada masalah bukan Alkitabnya, kacamata tafsiran mereka itu yang membaca Alkitab jadi begitu. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Kalau begitu gimana kita cara menyaksikan ini? Ini makanya ini yang kita bicarakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Oke, ini berbicara tentang mereka yang meninggal. Terus? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, terus? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi mereka yang meninggal dalam bersama Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti pengumpulannya itu kan akhir zaman. Ini berbicara tentang akhir zaman. Terus? Teruskan. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Mereka yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kan berbicara tentang kebangkitan umum. Kebangkitan semua orang mati. Terus? Ini kami katakan kepadamu. Ini apa? Tuhan. Kebangkitan orang-orang mati tadi. Ini kami katakan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Terus apa? Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Iya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Berarti ini berbicara akhir zaman ini. Terus? Teruskan. Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke. Berarti seandainya Tuhan Yesus datang saat kita masih hidup, kita tidak usah mati. Langsung kita diubah. Karena apa? Kedatangannya Yesus yang terakhir itu adalah untuk mengalahkan kematian, menghancurkan kematian. Maka kita tidak perlu mati. Kita langsung diubah. Nah, bagaimana cara pengubahannya itu? Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi. Nah, tandanya ada. Tanda diberi. Para bapak gereja menafsirkan tanda ini adalah nanti ada penampakan salib bersinar besar sekali di atas langit, akan dilihat oleh semua orang gitu. Terus tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat. Ada malaikat penghulu, ada membawa sangkakala, terus dan sangkakala Allah berbunyi. Terus maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus
akan lebih dahulu bangkit. Akan lebih dahulu bangkit. Jadi ini berbicara tentang kebangkitan ini. Terus, Sesudah itu kita yang hidup, yang masih ya tinggal, sudah itu kita yang belum sempat mati maksudnya. Yesus datang, kita masih ada. Terus akan diangkat bersama-sama dengan akan mereka. diangkat bersama dengan mereka. Kenapa? Karena kita tidak perlu mati, langsung diangkat. Jadi ini tidak berbicara tentang rapture. Ini berbicara tentang cara akhir zaman ketika orang dibangkitkan, orang diangkat bersama dengan Kristus. Dan ini sebenarnya paralel dengan Matius pasal 25, 24 ayat yang ke-39. Matius 25. Coba kita baca dengan Matius pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan Sebentar. Matius 24 ayatnya yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Itulah yang kita orang yang kiamat itu. Ya, terus? Pada waktu itu, Nah, pada waktu itu setelah terjadi yang gonjang-ganjing di alam ini, apa yang terjadi? pada waktu itu akan tampak tanda anak Ada manusia. tanda anak manusia. Kalau dalam 1 Tesalonika tanda diberi, katanya. Jadi ya unsurnya sama di situ. Tanda. Terus Anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, oke. dan mereka akan melihat anak manusia Nah, itu. Tuhan akan turun dari awan-awan. Terus Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kemuliaan, kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar ada malaikat-malaikat, malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. ada sangkakala, Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan ada orang-orang yang dikumpulkan. Ini unsurnya sama. Yang dikatakan dalam Matius pasal 24 ini dengan yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 tadi. Hanya cara membicarakannya beda. Berarti itu kalau di sini bukan tentang rapture, sana juga bukan tentang rapture. Itu tentang kebangkitan umum. Nah, ya kan? Ya, terus kita baca juga ayat 36. Ya. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan nanti itu seperti terjadinya pada zaman Nuh. Di zaman Nuh ada apa? Ada banjir bandang. Ya kan? Terus apa yang terjadi ayat 35? 35 ayat 35 Ayat 38. ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan. Jadi pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu orang tidak sadar, hidup seperti biasa, makan, minum, kawin, ini dan itu, ya. Tidak ada sesuatu yang aneh gitu loh. Terus apa yang terjadi? Ayat 46. 46 40. Pada waktu itu, Ketika anak manusia datang, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. nah kalau zamannya Nuh, siapa yang dibawa, siapa yang tinggal? Yang dibawa orang diseret sama air bah. Yang tinggal siapa? Mereka yang dalam perahu. Betul nggak? Kebalik. Iya kan?
Yang di bawah itu mereka yang diseret sama air bah. Yang selamat mereka yang dalam perahu. Demikian juga pada zamannya Kristus. Yang dibawa artinya dibawa ke dalam penghakiman. Bukan yang diangkat loh, ini kata-kata tidak ada diangkat ini. Dibawa lain dengan diangkat dong. Jadi ayat ini tidak ada kaitannya dengan rapture. Karena dikatakan itu seperti zamannya Nuh gitu loh. Memang zamannya Nuh ada rapture. Kata yang dipakai sendiri kan juga lambano sih. Iya. Terus pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, iya, terus seorang akan dibawa dan Iya. yang lain ditinggalkan. iya, bukan yang seorang akan diangkat, tidak dibawa kepada pengadilan. Yang sekarang yang lain ditinggalkan untuk tidak diadili. Jadi ini terbalik, bukan yang dibawa itu yang selamat. Dia dibikin film fiksi karangan si Collins itu. Ada yang naik mobil tiba-tiba yang nyetirin mobil itu hilang, tinggal bajunya. Akhirnya orang percaya, bukan percaya Alkitab, percaya pada film yang dikarang oleh orang dengan pandangan teologi tertentu. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya tidak ada ajaran rapture itu, dan tidak pernah ada sebelum John Darby mengajarkan itu. Apalagi dari kacamata ortodoks, gereja ortodoks itu selalu mengalami aniaya. Kenapa takut aniaya? Pada zaman komunis 40 juta manusia ortodoks dibantai. Dan pada waktu zaman penyerbuan Turki berapa juta manusia ortodoks mati. Pada zaman pemerintahan kaisar-kaisar Romawi, berapa orang jadi martir. Dalam gereja ortodoks terlalu banyak penganiayaan-penganiayaan yang dialami, sehingga kita tidak takut pada penganiayaan itu. Jadi kalau dalam 2 Tesalonika dikatakan kita tidak dituntut untuk menerima murka Allah, bukan artinya murka pada akhir zaman, ya murkanya murka di neraka itu loh. Ayat itu digunakan berarti kalau gitu orang Kristen tidak akan mengalami masa aniaya, itu hanya untuk orang Israel. Nah, ini muter-muter tafsirannya akhirnya gitu loh. Jadi ajaran dari kacamata ortodoks, ajaran rapture itu ajaran yang tidak pernah ada diajarkan oleh gereja sepanjang segala abad sebelum abad ke-19. Nah, saya mau mundur sedikit. Dari tadi kan kita baca Matius 24 ya. Ya. Ini tadi ada yang dilengkapi ayat 32 sampai 35. Ini kan bicara tentang tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Iya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jelas ayat ini muncul dalam konteks kedatangan Tuhan. Nah, tapi bagaimana sih kalau gereja ortodoks melihat arti ayat-ayat ini? Ya, angkatan ini maksudnya bangsa Israel. Makanya bangsa Israel masih ada sampai sekarang. Karena ketika di ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Nah, itu ditafsirkan gitu tahun 1948. Kalau Romo melihat Enggak. Nah, yang dimaksudkan ini adalah peristiwa-peristiwa yang dikatakan tentang siksaan, tentang macam-macam itu. Itu tanda bahwa itu tanda bahwa itu seperti ranting-ranting yang sedang bertunas. Bukan tidak ada kaitannya dengan tahun 1948, sebab tahun 1948 berdirinya kerajaan negara Israel yang sekarang itu bukan berdirinya kerajaan Allah, itu adalah gerakan politik yang bukan merupakan kedatangan Mesias itu sendiri. Jelas ya? Ya, itu dari kacamata ortodoks begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau gereja ortodoks sendiri melihat
kedatangan Tuhan ini kan akan bertalian dengan penghakiman terakhir. Mhm. Nah, penghakiman terakhir itu seperti apa? Penghakiman terakhir itu semua orang akan dibangkitkan. Itu gambaran yang kita lihat di dalam Matius 25 itu. Raja akan datang, orang di Matius 25 mengenai ayat 31. Ada yang disisihkan sebagai domba, ada yang disisihkan sebagai kambing. Tadi Romo bilang semua orang akan dibangkitkan. Iya. Berarti orang benar dan orang fasik Betul. akan dibangkitkan. Iya. Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Yohanes pasal Coba kita baca. 28-29. Yohanes pasal 5 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba saatnya akan tiba bahwa semua orang semua orang yang di dalam kuburan yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. akan mendengar suaranya, karena ada trompet tadi kan. Terus ada sangkakala tadi kan. Terus Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kok kamu loncat sih? dan mereka yang telah berbuat baik Mereka yang telah berbuat baik karena imannya kepada Kristus akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat Karena mereka yang telah berbuat jahat, akan bangkit untuk jadi dihukum. mereka akan semua dibangkitkan. Setelah mereka dihakimi, tergantung kepada hasil penghakiman itulah ada yang hidup kekal, ada yang dihukum, karena semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, apakah orang-orang yang sekarang sudah meninggal? Nah, ini kan juga banyak yang bertanya nih ya, Romo ya. Orang-orang yang saat ini sudah meninggal, mereka ini ada di mana dan apakah mereka sudah... Menurut ajaran ortodoks, orang yang sudah meninggal yang nanti akan diselamatkan dan nanti akan dibangkitkan, mereka akan tinggal di alam penantian laksana surga, tapi belum surga, karena untuk naik ke surga menunggu kebangkitan dan menunggu pengadilan. Oleh karena itu orang-orang ini akan tinggal di tempat penantian laksana surga, namanya Firdaus. Dia mencicipi sebagian daripada apa yang akan mereka alami nanti ketika mereka telah dibangkitkan dengan tubuhnya. Sedangkan orang-orang yang nanti tidak akan selamat, mereka akan mencicipi rasanya neraka. Karena untuk masuk neraka butuh tubuh nanti. Jadi orang masuk surga dan masuk neraka itu melalui kebangkitan dulu. Coba kita baca dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Jadi menunggu kebangkitan dulu agar punya tubuh. Mengapa begitu? Bapak Yohanes Damaskus abad ke-8 mengatakan, tidak fair lah kalau kamu berbuat dosa dengan tubuhmu, yang disiksa hanya rohnya saja. Ya memang pikiranmu yang mengikuti keinginan hawa nafsu, tapi yang melakukan perbuatan kan tubuhmu. Maka yang menerima hukuman harus dua-duanya, ya jiwa dan tubuh, maka perlu ada kebangkitan. Begitu. Nah itu, jadi orang yang nanti akan diselamatkan, sebelum mereka mengalami kebahagiaan di surga, pemuliaan di surga, mereka akan masuk ke dalam alam yang namanya Firdaus. Sedang mereka yang nantinya akan tidak selamat, mereka akan mengalami mencicipi siksaan di tempat yang namanya Tartarus, yang di dalam Lukas 16 digambarkan sebagai orang kaya yang mengalami siksa itu. Jadi saat ini semua belum punya tubuh ya? Belum, Nanti pada saat itu, kecuali Bunda Maria yang telah dibangkitkan. oke. Ya. Oke, ya baik. Nah terus kalau ada yang bertanya,
Lalu Elia dan Henokh yang tidak. Ya itu perkecualian karena mereka belum punya tubuh karena mereka akan muncul dengan tubuhnya untuk melawan antikristus pada akhir zaman. Nah, Makanya ini pemahaman gereja ortodoks bahwa mereka akan turun secara fisik. secara fisik karena masih punya fisik. Dan untuk mati pada waktu zamannya antikristus, mereka berdoa akan dibunuh waktu itu. Di dalam Wahyu 3:11 itu. Jadi dua saksi Allah yang Iya, itulah Elia dan Henokh. Ada yang mengatakan itu Musa, tidak mungkin Musa sudah mati kok. Bagaimana punya tubuh bisa dibunuh? Ya kan? Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, Matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. ya toh? Musa sudah mati, tidak mungkin punya tubuh lagi untuk bisa dibunuh. Padahal kedua saksi nanti akan dibunuh. Wahyu 11. Wahyu 11. Dan satu-satunya orang yang belum dibunuh, masih punya tubuh, hanya Elia dan Henokh. Jadi itu bukan Musa, itu adalah Elia dan Henokh. Coba kita baca ayat 7 mengenai dua saksi ini. Ayat 7 dari Wahyu 11. Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut Itulah antikristus akan akan memerangi mereka dan mengalahkan dan serta membunuh bunuh mereka. mereka. Kalau nggak punya tubuh gimana bisa dibunuh? Ini apa kita bisa tahu bapak gereja siapa atau apa? Oh, banyak. Tafsiran ortodoks seragam tentang Iya, dan Sarkok itu ortodoks itu. bahwa Gitu. ini adalah Elia dan Henokh. Iya. Ya secara Alkitab juga logis dong. Yang belum mati kan cuma dua itu. Ya kan? Elia jelas matinya naik kereta berapi itu. Naik. Ya, Henokh diangkat. Ibrani pasal 11 ayat 5. Coba kita baca. Ibrani pasal 11 ayat 5. Ibrani 11 Ayat 6. ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin Oh, orang coba ayat yang kelima deh. Ayat kelima, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami mati. Terus dan ia tidak ditemukan karena berarti Allah. Henokh tidak mengalami mati. Jadi dua orang yang tidak pernah mengalami mati, belum pernah mengalami mati adalah Elia dan Henokh. Oleh karena itu logis kalau yang datangnya dua ini. Kalau Musa tidak mungkin, gimana tubuhnya sudah nggak ada. Memang kesalahan banyak orang Romo ya kalau saya lihat dalam memahami akhir zaman ini atau kedatangan Kristus kedua kali, mereka cenderung melihat semua nubuatan bahkan kitab Wahyu semua ditarik ke zaman sekarang. Iya. Sehingga kalau baca naga yang dibayangin China misalnya gitu ya. Liong ya. Padahal Rasul Yohanes kan masih kagak berpikir itu. Ya tentu tidak gitu loh. Iya, nah jadi memang Ya kita menafsirkan Alkitab dari kacamata kita zaman ini gitu loh. jadi seakan-akan semuanya ini untuk tahun 2000 ke atas. Iya. Padahal kalau kita bicara kitab Wahyu itu kan penggenapan itu sudah. Nah, iya sudah. Dan saya yakin orang Kristen pertama yang membaca kitab Wahyu dan Yohanes yang membaca kitab Wahyu tidak akan sama tafsirannya seperti kita sekarang. Ya kan? Karena kalau seluruh kitab Wahyu kita mengerti di tahun sekarang, itu Yohanes tulis ke 7 jemaat bingung semua itu banyak. Ya iya. Itu udah hancur semua. Dan itu ditafsirkan ke 7 jemaat itu sebagai gambaran periode-periode sejarah gereja. Gereja Ortodoks tidak bisa terima itu. Karena apa? Karena sejarah reformasi itu bukan bagian sejarah gereja Ortodoks. Munculnya Protestanisme kan bukan dari sejarahnya gereja Ortodoks, itu dari gereja Barat. Dan gereja Roma Katolik sendiri tidak menganggap reformasi Protestan itu bagian
kelanjutan dari gereja Roma Katolik, apalagi Ortodoks yang ada kaitannya dengan reformasi. Padahal di dalam tafsiran orang-orang dispensasionalis, ketujuh jemaat itu adalah zaman ini, zaman para rasul, zaman reformasi, zaman apa kan gitu. Dan itu akhirnya bukan tafsiran universal, tafsiran sektarian. Kenapa? Katolik tidak bisa terima semacam ini, tidak bisa mengertinya semacam itu, apalagi Ortodoks yang tidak ada kaitannya dengan munculnya gerakan reformasi. Gitu kan? Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Ya. Karena waktu juga sudah mau habis. Apakah menurut Romo dalam kacamata gereja Ortodoks, akhir sejarah dunia ini akan diakhiri dengan perang besar juga? Ya, kalau kita melihat Alkitab kelihatannya begitu. Karena kita percaya akan datangnya Antikristus. Dimana kalau datangnya Antikristus itu nanti akan menyatukan kekuatan teknologi mutakhir dan kekuatan ilmu sihir jadi satu. Ya, kok bisa begitu ya? Coba aja. Bill Clinton itu loh percaya pada ilmu nujum. Nancy Reagan percaya kepada astrologi. Dan saya lihat waktu itu Hillary Clinton itu ikut dalam upacara penyembahan setan. Berarti kalau kita berpikir tidak mungkin akan ilmu-ilmu yang bersifat klinik itu bersatu dengan teknologi modern. Ya mungkin saja, kenapa tidak? Contohnya ada kok ya. Memadukan antara dua-duanya itu. Gitu. Mungkin terakhir, mungkin Romo Episkop punya nasihat buat teman-teman yang menyaksikan. Ya, buat saudara-saudara yang menyaksikan, hati-hati kalau melihat tafsiran-tafsiran, apalagi tafsiran yang bersifat alegoris seperti kitab Wahyu. Kalau baca, kembalilah kepada ajaran para bapak gereja. Mengapa begitu? Karena para bapak gereja itu mengajarkan bukan pengajarannya sendiri, tetapi ajaran yang diterima secara turun-menurun dari para rasul. Air itu ya, makin dekat sumbernya itu makin bening. Kalau makin jauh dari sumbernya dan mendekati muara di laut, itu makin kotor. Demikian juga ajaran. Makin dekat dengan sumbernya para rasul, yaitu para bapak gereja, ajaran itu makin bening. Makin jauh akhirnya banyak sekali kotoran-kotoran di tengah jalan, pikiran-pikiran yang bukan rasuliah, yang akhirnya mempengaruhi cara menafsirkan kitab suci itu. Oleh karena itu, saya harapkan yang muda-muda mulailah belajar. Kita ini punya nenek moyang rohani, yaitu yang disebut sebagai bapak-bapak gereja. Bapak gereja itu adalah muridnya para murid dari murid dari murid dari murid dari murid para rasul itu. Contohnya umpamanya Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid siapa. Dan ajaran para murid ini dilanjutkan di dalam gereja yang berasal dari zaman purba itu. Ya, ini yang gereja modern banyak tidak tahu. Dan akhirnya mereka menafsirkan menurut pendapatnya sendiri. Itu ya. Supaya kalian tidak disesatkan, kalian harus kembali, tidak cukup kembali kepada Alkitab saja, tapi kembali kepada gereja yang menghasilkan Alkitab itu. Oke, ya. Terima kasih Romo Episkop. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi,
baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ bởi sợi bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá áo tê đọc liền nào tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền phần play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตี้ยจะอยู่ไหนเตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปเตี้ยกูทันอีกไงไหนเตี้ยจะไอ้หญิงเตี้ยมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตี้ยเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตี้ยcô cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cây nè mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cây mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần
quay mê văn nè tu pay tu satani bản là càng đấy thì giờ không năng lâu màไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันซอยติมให้ตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละนี่เป็นปุฝากลางปุยาซอยกันเราไม่ท้ายดีวันเนี่ยไปยากันเราไม่ฝามจะปุฝาคัดตุนไหมไม่ปูฝาไม่นักฝามเนาะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนไม่ตรงยางวักนั้นเพียไปกันลงทูเพียก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นปูฝาเจ้าไม่ยิงปูฝายาวนางเหล่านี้เป็นกันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไหมซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจะไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่là ai tộc liền cho có phầnไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเหมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันnhư vậy cần lao mình ấy những cái mà cháu bây giờ tôi cho y lộc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cho phạm cần lao bây giờ y tế cần lao cho mày ngày ngủ như vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lao Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài thái yêu xì xì cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay ông nhà cần lao sân Giêsuไปnhìn xa kia còn mà đảoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจิงใส่วันนี้มีสัญญาสลาวนี้นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปจะเตะฟุ้งเหมือนเตะต่อยนี่ปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวันนี้กันเราไม่ไปเกมGiêsuหนาวมีตั้งลองเขาปูฝาลองเขาGiêsuกลางหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บGiêsuนี้กันเราท้ายยาจนในคันเตียงฝาไปอีว่าGiêsuจะใจต้องกองเนาะไปกันเที่ยวข้าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝานายเอาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging,
yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah,
serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan selamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan.
Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.